Selanjutnya ada pemrosesan desinfektan dan sterilisasi. Kegagalan untuk mendesinfeksi dengan benar atau mensterilkan peralatan medis yang dapat kembali membawa resiko yang terkait dengan hambatan host. Nah, di sini tingkat desinfeksi atau sterilisasi tergantung pada tujuan penggunaan objek. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada item kritis atau item penting, seperti instrumen bedah yang menghubungi jaringan steril. Yang kedua itu ada item semi kritikal, seperti endoskopi yang berhubungan dengan membran mukosa. Dan yang ketiga ada item non kritikal atau item yang tidak begitu penting, seperti stetoskop yang hanya kontak kulit utuh dan memerlukan sterilisasi, desinfeksi tingkat tinggi dan desinfeksi tingkat rendah. Pembersihan harus selalu mendahului desinfeksi dan sterilisasi tingkat tinggi. Selanjutnya di sini ada pengertian sterilisasi dan desinfektan. Sterilisasi merupakan tingkat yang diperlukan saat memproses atau perangkat medis dengan menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk virus, spora, dan jamur. Sedangkan desinfektan ialah menginaktivasi mikroorganisme yang menghasilkan penyakit tetapi tidak merusak spora bakteri. Sebelum sterilisasi maupun desinfeksi dilakukan, perlu layanan secara menyeluruh pada peralatan atau perangkat sehingga memperoleh hasil yang efektif atau hasil yang baik. Nah, selanjutnya di bagian pertama itu ada item penting. Barang yang terkait dengan risiko tinggi infeksi jika barang tersebut telah terkontaminasi dengan mikroorganisme apapun, termasuk spora bakteri. Dengan demikian, sterilisasi objek yang termasuk ke jaringan steril atau sistem vaskular itu sangat penting karena kontaminasi mikroba dapat menyebabkan penularan penyakit. Kategori ini termasuk instrumen bedah, kateter jantung dan kemih, implan, dan probe ultrasonik yang digunakan dalam rongga tubuh steril. Jika barang tersebut sensitif terhadap panas, maka dapat dilakukan dengan ethylene oxide atau ETO, atau bisa juga digunakan dengan gas plasma hidrogen peroksida atau dengan sterilisasi kimia cair jika metode lain tidak sesuai. Ini termasuk formulasi berbasis glutaraldehida 1,12% dengan fenol-fenat 1,93%, hidrogen peroksida stabil 7,5%, hidrogen peroksida 7,35% dengan asam peroksida 0,23%. Asam perasetat kurang dari 0,2% dan hidrogen peroksida 1% dengan 0,08% asam perasetat. Waktu paparan yang ditunjukkan berada dalam kisaran 3-12 jam dengan perkiraan kurang dari 0,2% asam parasetik dan waktu sporisidalnya itu 12 menit pada suhu 50-56 derajat Celcius. Selanjutnya di bagian kedua ini terdapat item semi kritis, merupakan barang yang bersentuhan dengan selaput lendir atau kulit. Dan beberapa contoh dari item semi kritis ini yaitu ada peralatan pernapasan dan anestesi, beberapa endoskopi, bilah laringoskop, probe manometri esofagus, kateter manometri anorektal, dan cincin pemasangan diafragma dimasukkan dalam kategori ini. Alat medis ini harus bebas dari semua mikroorganisme, yaitu mycobacteria, jamur, virus, dan bakteri. Meskipun sejumlah kecil spora bakteri mungkin ada. Secara umum, membran mukosa utuh seperti paru-paru atau saluran pencernaan tahan terhadap infeksi oleh spora bakteri umum, tetapi rentan terhadap organisme lain seperti bakteri, mikrobakteri, dan virus. Persyaratan minimum untuk barang semi kritik ini adalah desinfeksi tingkat tinggi menggunakan desinfektan kimia, glutaraldehida, hidrogen peroksida, ortophthalahedehid atau OPA, asam prasetat dengan hidrogen peroksida, dan klorin telah dinyatakan oleh Food and Drugs Administration Amerika Serikat dan desinfektan tingkat tinggi yang dapat diandalkan ketika baru untuk prosedur kuman yang efektif adalah ikut serta. Waktu paparan untuk sebagian besar desinfektan tingkat tinggi ini bervariasi dari 10 hingga 45 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius.
Nah, barang semisitik yang akan memiliki kontak dengan selaput lendir saluran pernafasan atau saluran cerna harus dibilas dengan udara steril, udara yang disaring atau air keran, diikuti oleh bilas alkohol. Pembilasan alkohol dan force air secara nyata dapat mengurangi kemungkinan instrumen terkontaminasi. Setelah pembilasan, barang harus dikeringkan dan kemudian disimpan dengan baik agar terhindar dari kerusakan atau terkontaminasi. Dan yang ketiga ini ada item tidak penting. Dalam item tidak penting ini, benda tersebut bersentuhan dengan kulit tetapi bukan selaput lendir. Kulit berfungsi sebagai penghalang efektif untuk sebagian besar mikroorganisme. Karena itu, sterilitas item yang bersentuhan dengan kulit adalah tidak kritis. Contoh barang tidak penting adalah pispot, manset tekanan darah, kruk, tidur rel, linen, meja samping tempat tidur, furnitur pasien, dan lantai. Berbeda dengan kritis dan beberapa item semi-kritik, sebagian besar barang yang tidak dapat digunakan kembali dapat didekontaminasi di mana mereka digunakan dan tidak perlu diangkut ke area pengolahan pusat. Namun, barang-barang ini, misalnya meja, samping tempat tidur atau rel tempat tidur, berkontribusi pada transmisi sekunder dengan mengkontaminasi tangan petugas kesehatan atau kontak dengan peralatan medis yang kemudian akan bersentuhan dengan pasien. Waktu pemaparan untuk desinfektan ini adalah 60 detik atau bisa lebih lama. Nah, sekian penjelasan sedikit tentang pemrosesan, desinfektan, dan sterilisasi peralatan medis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.